Ngomongin brand Samsung, yang kebayang pasti smartphone Galaxy, TV canggih, atau kulkas pintar. Tapi tahu nggak sih, semua itu dimulai dari sebuah toko kecil di Korea yang cuma jual mie dan sayur. Ya benar, mie dan sayur, bukan chip maupun smartphone. Langsung aja kita bahas di PTS bareng gue, Yasmin. Let's go. Pada 1938, seorang pria bernama Lee Byung-chul buka usaha dagang di Daegu, Korea. Namanya Samsung Sang-ho. Samsung dalam bahasa Korea artinya 3 bintang, simbol kekuatan dan keabadian. Il-isam itu 1, 2, 3, kan berarti angka 3. Filosofi angka 3 di Korea juga penting karena dianggap melambangkan keberuntungan dan kesempurnaan. Awalnya Samsung cuma ekspor makanan ke Cina, mie, sayur kering, bahkan ikan kering. Tapi Lee Byung-chul nggak mau bisnisnya mentok di situ. Setelah Perang Korea 1950-1953, dia geser haluan, bikin pabrik tekstil, gula, sampai asuransi. Jadi awalnya Samsung nih ibarat warung kelontong gitu ya, tapi pelan-pelan naik kelas jadi pabrik. Tahun 1969 Samsung bikin langkah besar, masuk industri elektronik, namanya Samsung Electronic. Produk pertamanya TV hitam putih model P3202, rilis 1970. Dari sini Samsung mulai produksi kulkas, AC, mesin cuci. Mereka fokus produksi massal supaya harganya terjangkau dan bisa masuk ke rumah-rumah di Korea. Di zaman itu kalau tetangga punya TV, rumah ya pasti rame kayak nonton bareng Piala Dunia. 1980-an Samsung mulai ekspansi global. Mereka masuk bisnis telekomunikasi, bikin telepon dan fax. Tahun 1983 Samsung masuk industri semikonduktor. Ini jadi mesin uang mereka sampai sekarang. Produk ikoniknya DRAM, Dynamic Random Access Memory, chip memori yang dipakai di komputer seluruh dunia. DRAM itu kayak lemari memori komputer, tetapi dia nyimpen data sementara biar kerjanya ngebut. 1990-an gak mulus buat Samsung. Tahun 1997 krisis finansial Asia bikin ekonomi Korea anjlok. Samsung harus restrukturisasi besar-besaran, fokus di elektronik, semikonduktor, dan ponsel. Tahun 1993 mereka luncurkan slogan New Management. Tujuannya bikin Samsung bukan cuman pabrik murah tapi brand premium. Makanya 1993 juga mereka ubah logo jadi biru oval yang kita kenal sekarang. Tahun 2000-an Samsung masuk perang smartphone. 2009 mereka rilis seri Galaxy S di 2010 jadi jawaban langsung buat iPhone. Samsung unggul di layar AMOLED, kamera, dan pilihan model. 2012 Samsung resmi jadi produsen smartphone nomor 1 dunia, ngalahin Nokia dan Apple. Gak cuma itu, mereka juga pionir layar lipat, Galaxy Z Fold, Z Flip, dan terus investasi di chip Exynos 5G sampai layar OLED. Hari ini Samsung bukan cuma smartphone, mereka pemimpin global di chip, memori, layar, TV premium, bahkan teknologi baterai. Samsung juga lagi investasi gede di AI on device dan pabrik chip 3 nanometer buat ngelawan TSMC. Dan tetap benar ya, Samsung itu ibarat toko kelontong, semua ada gitu ya, tapi semua produk canggih dan bisa nyambung ke internet. Ini tuh kayak ibarat brand tuh bener-bener naik tahta gitu loh. Bisa-bisanya dia dari jualan mie doang, habis itu naik tahta menjadi jual smartphone yang kelasnya kelas atas lagi ya. Emang sebenarnya semua kelas ada gitu di Samsung, tapi benar-benar mind blowing. Dari toko kecil jual mie kering sampai raksasa teknologi dengan puluhan miliar dolar revenue. Itulah Samsung. Bukti kalau mimpi besar, disiplin, dan adaptasi bisa bikin brand dari nol jadi nomor 1. Sekarang yang kita tahu, Samsung punya beberapa lini yang terkenal, mulai dari flagship Samsung S series yang S25 Ultra yang udah pernah kita review, masih jadi pemegang market kuat untuk smartphone lipat yaitu Z Fold dan Z Flip. Ada Samsung A series juga untuk mid-range dan beberapa produk terkenal lainnya. Pelajarannya jelas, sebesar apapun perubahan zaman, kuncinya adalah berani bermimpi, berani berubah, dan konsisten eksekusi. Karena kadang langkah kecil yang kamu mulai hari ini bisa jadi raksasa besok. Mereka jatuh bangun, kena krisis, pernah diremehin, tapi selalu bangkit dengan strategi baru. Dan hasilnya, hari ini Samsung gak cuma identik dengan smartphone, tapi juga pemimpin global di chip memori, layar, TV premium, sampai AI on device. Bahkan banyak
Fanboy Apple sekarang mulai melirik Samsung ya. Kenapa tuh? Ya karena mungkin kualitas hardware dan software mereka makin solid, UI makin mulus, ekosistem Galaxy makin nyatu, baterainya tahan lama, kameranya bisa diandalkan di segala kondisi. Plus inovasi kayak layar lipat yang benar-benar beda dari kompetitor. Memang ya, kesuksesan tuh bukan soal kita start di mana, tapi soal konsistensi buat selalu beradaptasi dan meningkatkan diri. Samsung ngajarin kita bahwa langkah kecil bisa jadi lompatan besar kalau dibarengin visi panjang, disiplin, dan keberanian buat berubah. Dan siapa tahu inovasi yang kita lihat hari ini bakal jadi standar dunia besok. So yes, ini saatnya lo tambah smart di segmen Pem Channel Tambah Smart bareng gue Yasmin. Kalau lo dapat insight dari video ini, klik like-nya sekarang. Ada masukan atau beda pendapat, kita diskusi di kolom komentar. Dan feel free buat kritik karena gue juga pengen maju. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah pinter tiap minggunya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com supaya kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue, Yas dan Aldi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.